Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi perjalanan kita menuju ke arah utara Taliabu dari arah Kecamatan Gele menuju ke Kecamatan Lede untuk melihat perkembangan jalan darat antar kecamatan di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Nah, ini adalah tanjakan dari Air Lise menuju ke Telaga Biru. Jadi di puncak ini namanya Puncak Telaga Biru. Ya. Jalannya cukup sulit karena tidak diaspal. Jalannya berbatu. Ya. Sangat berbatu. Dan terkadang batunya terlepas sehingga mudah membuat ban tergelincir. Ya. Kondisi ini akan mempersulit perkembangan ekonomi masyarakat karena tidak akan pernah ada perdagangan yang bisa lancar di jalan yang seperti ini. Faktor yang membuat pertumbuhan ekonomi itu maju adalah adanya jalan yang layak dilalui oleh kendaraan roda 4. Tapi jangankan roda 4 yang melintas di sini yang nyaman, roda 2 saja setengah mati. Ini tanjakannya cukup terjal dan bisa kita lihat di video ini, lihat kiri kanannya sangat terbelah dan ini makin hari makin membesar. Jadi aliran air di kiri kanan jalan ini akan makin hari makin membesar karena tidak dibuatkan got permanen, tidak disemen, tidak dibuat dalam bentuk beton permanen. Nah, tanah Taliabu ini, tanahnya kan tanah liat campur pasir ini. Ketika hujan ini tergerus tanahnya di bawah air. Sehingga itu kalau digali seperti ini tidak langsung disemen, itu akan terbelah dalam sekali. Bisa 10 meter ke bawah. Kalau orang jatuh mati. Ya. Nah, tapi Pemda Pulau Taliabu ini seakan-akan mereka tidak mengenal Pulau Taliabu. Tidak mengenal, tidak paham dengan struktur tanah di Pulau Taliabu ini. Tanah Taliabu ini mudah terbawa arus air, mudah tergerus. Ya, dia mudah terbawa erosi airnya, tanahnya. Ya. Ya, karena ini adalah tanah cengkeh. Tanah cengkeh ini tanahnya tanah pasir mengandung tanah liat. Halo. Ya. Jadi kondisi ini membuat masyarakat Taliabu sangat sengsara, sangat menderita. Tapi di 77 tahun Indonesia merdeka ini, sebuah negara yang salah satu dasarnya adalah kemanusiaan dan keadilan dan adab atau moral. Ternyata kalimat itu dinikmati oleh mereka yang ada di ibu kota provinsi. Nah, atau di kabupaten-kabupaten yang sudah cukup lama. Ya sudah puluhan tahun. Ya. Atau di kabupaten lain, banyak kabupaten baru yang juga menikmati kemanusiaan, keadilan, dan adab itu. Ya, keadilan sosial itu dinikmati di daerah lain. Tapi di Pulau Taliabu, ya bentuk kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu, keadilan sosial itu bentuknya seperti ini. Yang jalannya batu semua ini. Nah, kita berada di wilayah Telaga Biru. Ya, kita setelah menaiki puncak tanjakan Air Lise, kita akan turun di daratan Telaga Biru. Kita sudah berada di daratan Telaga Biru. Nah, dari Telaga Biru ini kita akan menyusuri jalan yang medannya agak rata menuju ke Desa Baloha. Desa Baloha adalah salah satu desa di pegunungan Kecamatan Lede.
Nah, medan ini, jalan ini walaupun sudah lama ini tidak mudah rusak karena medannya rata. Nah, di Taliabu jalan yang mudah rusak itu adalah jalan yang berada di tanjakan. Nah, jalan yang berada di tanjakan, penurunan, itu mudah rusak. Kenapa? Karena tanahnya mudah tergerus air, sehingga di bekas jejak roda-roda kendaraan, jadi di bekas atau di bekas jejak roda kendaraan, itu akan menjadi aliran air dan akan membesar dan menjadi lubang yang sangat besar sekali, sehingga jalannya sama sekali tidak bisa dilalui lagi. Ini jalannya agak lumayan dan terawat. Bukan terawat, jalan ini tidak mudah rusak, jalan ini. Karena medannya agak rata. Nah, seperti itu. Nah, cuma untuk ruas dari Air Lise sampai di Gele karena tanjakannya cukup tajam, nah, itu mudah rusak. Mudah rusak. Nah, seperti itu. Jadi saya sekarang berada pada ruas jalan antara Telaga Biru dengan Desa Balohang. Ya, Desa Balohang yang sebenarnya itu desa di gunung. Kalau Desa Balohang dalam arti desa pemekaran dari Lede itu meliputi Desa Balohang yang di gunung sampai di Desa Langganur. Di dalam ke ibu kota kecamatan Lede itu yang perlu dipahami seperti itu. Jadi orang menyangka bahwa Balohang itu Balohang yang ada di dalam desa Lede itu desa pemekaran. Tapi nama Baloha yang sebenarnya itu Baloha yang di gunung ini. Ini akan bisa menggeser pemahaman generasi saat ini dengan pemekaran yang mengambil desa lain bagian dari nama desa yang lama. Nah, jadi orang bisa salah paham. Nah, pada akhirnya menyebut desa Baloha, orang bisa keliru. Desa Baloha itu yang mana sebenarnya? Karena desa Baloha yang sebenarnya itu desa yang ada di gunung. Iya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu medan yang rata yang sudah berada di wilayah Kecamatan Lede. Dan ini di kiri kanan jalan ini adalah perkebunan cengkeh ya, milik masyarakat Desa Lede. Masyarakat Desa Lede itu memiliki etos kerja yang cukup tinggi di bidang perkebunan cengkeh. Ya, para pengguna kendaraan ini terkadang tidak mengenal aturan berlalu lintas. Jadi untuk Pulau Taliabu walaupun jalannya masih serba tanah begini, ya terkadang juga terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya, karena masyarakat masih kurang paham dengan penggunaan kendaraan. Ya, ini kiri kanan ini adalah perkebunan cengkeh. Ya, semua adalah cengkeh. Akan tetapi kekayaan alam yang begini luar biasa tidak memberikan kontribusi terhadap infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu. Padahal andai kata jalan ini diaspal, maka banyak industri yang bisa tumbuh berkembang di Pulau Taliabu. Ya, termasuk mungkin akan ada orang yang berpikir bagaimana membuat daun cengkeh ini menjadi minyak asiri. Ya, atau bagaimana membuat industri yang menggunakan bahan baku dari cengkeh sehingga bisa membuat harga cengkeh ini bisa meningkat.
Ya, tapi kalau kondisi jalannya lumpur seperti ini, kira-kira investor mana atau pedagang mana yang mau berpikir seperti itu? Itu salah satu kolam alami